Film ini diawali dengan diperlihatkannya kepanikan pengurus pesantren bernama Rohim dan Yanuar saat mendengar berita pembantaian dukun santet yang dilakukan oleh sekelompok misterius bersetelan Ninja Ranger. Namun menurut berita tim kepolisian, kelompok ninja tersebut justru malah menyasar ustadz dan para pemuka agama. Dan baru saja mendengar berita mengerikan itu, seketika Rohim dan Yanuar panik saat mendengar suara langkah kaki di atap kamarnya. Innalillahi, sungguh malang. Rohim dan Yanuar pun tewas menjadi korban serangan Ninja Ranger yang penampilannya lebih mirip dengan kelompok maling cangcut. Sementara di asrama, seorang santriwati bernama Anissa langsung terbangun setelah mengalami mimpi buruk. Di tengah rasa was-was, Anissa bergegas menyalakan oncor saat mengetahui listrik asramanya mati. Hingga sesaat kemudian, Anissa yang akan pergi mengganti pembalut langsung mengambil senter cap tiger. Astagfirullah, dikira musafir. Anissa pun syok saat melihat jurik emak-emak yang ngejogrok di depan pintu kobong. Namun di saat itu pula Nurul yang terbangun merasa heran saat melihat bestinya yang ketakutan. Kira-kira siapakah sosok jurik mama itu? Kalem, karena film pembantaian dukun santet yang diangkat dari thread viral pun baru dimulai. Di pagi harinya, Nurul yang penasaran langsung menanyakan apa yang semalam Anissa lihat. Aku lihat setan. Mendengar Anissa sempat melihat setan, Satrio dan Ali yang kepo ikut menanyakan sosok setan yang ia lihat. Akan tetapi Anissa yang tidak ingin dianggap halu langsung pergi. Di tengah pelajaran tajwid, Anissa pun heran saat melihat Ustazah Ratih yang resah saat mengajar. Setelah mendengar pengumuman penghentian aktivitas pesantren dari Toa, Ustazah Ratih meminta para santri untuk mengerjakan tugas di asrama. Di saat itu pula, Anissa yang datang bulan terlihat kesakitan menahan sumilangan, lantas ia pun disarankan untuk menjalani perawatan di UKP alias Unit Kesehatan Pesantren. Selang beberapa saat setelah Rohim dan Yanuar tewas menjadi korban Ninja Ranger, Ustadz Bagas meminta seniornya yang bernama Ridwan untuk mengambil tindakan agar hal buruk tak kembali terulang. Akan tetapi Ustadz Ridwan mengungkapkan jika keputusan menghentikan aktivitas pesantren merupakan keputusan terbaik yang bisa mereka ambil sampai Kiai Ahmad pulang. Hingga sesaat kemudian, Ratih yang datang berusaha melerai percekcokan yang terjadi. Di malam harinya, setelah kegiatan pesantren dihentikan secara mendadak, Satrio pun curiga jika ada sesuatu yang tak beres terjadi di pesantren ini. Terlebih hal itu diperkuat oleh pernyataan Anissa yang sempat melihat setan. Lantas Satrio yang penasaran langsung pergi menemui Ustadz Bagas untuk menanyakan hal tersebut. Sementara itu, Anissa yang ketiduran di UKP tiba-tiba mengalami sesuatu yang aneh. Sontak Anissa pun panik saat melihat jurik emak-emak yang masuk ke dalam UKP. Hingga setelah jurik mama menghilang, Anissa pun heran saat melihat sosok misterius yang sedang mengubur sesuatu di area pesantren. Daeta si gobloy, entah bego atau dongo, bukannya langsung dikuburkan, pihak pesantren yang tidak ingin namanya tercoreng malah menyimpan mayat Rohim dan Yanuar yang telah membusuk dipocongi di dalam gudang.
Di tengah bau bangke yang merontokkan bulu hidung, Ustadz yang mirip jin rokok 69 bernama Samir tak bisa menahan tangis saat melihat jasad kedua rekannya yang dibiarkan membusuk, di mana ia hanya diperintahkan untuk menabur kopi guna menyamarkan bau mayatnya. Sementara di sisi lain, seorang dukun misterius terlihat melakukan ritual untuk mengendalikan jasad Rohim dan Yanuar. Astagfirullah, sontak Samir pun panik saat melihat pocong Rohim dan Yanuar yang tiba-tiba bangkit. Lah kok hilang goblok? Sungguh mengerikan. Pocong Rohim yang terpenggal terlihat menenteng kepalanya seperti hantu jeruk nipis. Gila sekali. Ustadz Samir yang lupa berdoa hanya bisa melongo saat si pocong memuntahi tubuhnya. Sementara itu, Anissa yang ketakutan terlihat berpapasan dengan Satrio. Namun sesaat kemudian, sontak mereka pun panik saat melihat Ustadz Samir yang bau bangke malah kerusupan seperti Teguh Cilik. Di tengah keanehan yang terjadi, Anissa pun merasa jika Ustadz Samir yang kerusupan telah terkena santet. Hingga saat Ustadz Ridwan dan Bagas datang, mereka langsung meminta para santri untuk kembali ke kobong masing-masing. Tapi jenazahnya betul-betul hilang. Saat malam semakin larut, setelah mayat Rohim dan Yanuar hilang, Kiai Ahmad yang baru pulang menyesalkan keputusan Ustadz Ridwan yang menunda pemakaman jasad sesama muslim. Ia pun merasa jika Ridwan seakan lupa pada kewajibannya sebagai seorang muslim. Di saat itu pula, Ustadz Bagas yang kesal langsung mengungkapkan unek-uneknya karena Ustadz Ridwan tidak pernah menggubri sarannya untuk segera memakamkan mayat Rohim dan Yanuar. Namun bagaikan mendewakan Kiai Ahmad, Ridwan beralasan jika dirinya hanya berusaha menunggu Kiai pulang. Mendengar hal itu, Kiai Ahmad meminta para pengurus pesantren mengumpulkan para santri untuk menunaikan sholat sunat berjamaah agar mereka semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Astagfirullah, setelah Satrio melihat sosok pocong, mereka pun panik saat Kiai Ahmad tiba-tiba hilang bak ditelan bumi. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di pesantren ini? Di tengah keanehan yang semakin menjadi, para pengurus langsung mengumpulkan semua santri untuk tidur di aula. Setelah Ustadz Ridwan pergi, Satrio yang menyadari pengurus pesantren tengah menyembunyikan sesuatu langsung mengajak Ali untuk membuktikan kecurigaannya. Setelah menemukan koran tentang kabar pembantaian dukun santet, keheranan mereka semakin menjadi saat menemukan surat edaran bupati yang berisi daftar orang-orang yang dianggap sebagai dukun santet, di mana mereka menemukan nama bapaknya Satrio dalam daftar tersebut. Di pagi harinya, Anissa yang kesiangan bergegas untuk mandi. Entah siapa sosok jurig wanita ini, di mana si jurig seolah berusaha memberi petunjuk pada Anissa dan memintanya pergi ke tempat Kiai Ahmad. Sementara itu, saat Satrio dan Ali ditugaskan untuk membersihkan tubuh Ustadz Samir, Satrio yang kepikiran dengan bapaknya berniat untuk pulang saja, terlebih dirinya khawatir hal buruk terjadi pada keluarganya. Aku mau izin sama Ustadz.
Sontak Ali pun panik saat melihat Ustadz Samir kerusupan jurik sumo Depong. Ia pun berkata jika para penghuni pesantren akan segera mati. Sementara itu, setibanya di pemandian, Anissa pun heran saat menemukan Buhul di tempat tersebut. Tak sampai di situ, keheranan semakin menjadi saat melihat gelagat aneh Ustadz Bagas. Hingga saat Nurul datang, Anissa pun langsung menunjukkan Buhul yang ia temukan. Tapi di saat itu pula, Nurul yang tidak ingin hal buruk terjadi langsung merebut dan membuang Buhul tersebut. Selang beberapa saat, Nurul yang sedang menjemur mukena tiba-tiba melihat siluet di balik jemuran. Melihat Nurul kelilipan air sabun, Anissa berusaha untuk membantunya. Namun sesaat kemudian Nurul semakin panik saat matanya tidak bisa melihat. Bagaikan sulap Tarnokun, Anissa pun ngeri saat melihat kawat berduri keluar dari mulut Nurul. Innalillahi, sungguh naas. Nurul yang membuang Buhul sembarangan harus tewas terkena santet dan mubui ke dalam sumur. Di malam harinya setelah kematian Nurul, Ustadz Ridwan terlihat memimpin tahlil dan doa bersama di pesantren. Namun di tengah tahlilan, keanehan kembali terjadi. Astagfirullah, sontak mereka pun panik saat melihat beberapa santri mengalami kerusupan. Singkat waktu, Satrio yang sudah muak memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun di saat itu pula, Anissa berusaha membujuk Satrio agar mengurungkan niatannya. Terlebih ia khawatir kelompok Ninja Ranger yang sedang berkeliaran akan memburunya. Namun Satrio yang khawatir pada keluarganya tak menggubris peringatan Anissa. Di tengah perjalanan pulang, Satrio melihat banyaknya korban Ninja Ranger yang dieksekusi di tempat. Woi, anak santri! Hingga di tengah kepanikan, Satrio langsung bersembunyi di antara tumpukan mayat. Apakah Satrio akan selamat? Sementara itu, ibu Satrio yang membawakan kopi seketika heran saat suaminya hilang entah kemana. Innalillahi, sontak si ibu pun syok parah saat melihat suaminya tewas gelayutan dihabisi Ninja Ranger. Di sisi lain, Anissa yang sedang melamun kembali teringat pada traumanya. Sudah gila, Bu. Kamu yang gila. Rupanya, jurik emak-emak yang selalu menampakkan diri merupakan jurik si ibu yang berusaha melindungi Anissa dari teror yang terjadi.
Di keesokan harinya, setelah selamat dari incaran kelompok ninja, Satrio yang akan melanjutkan perjalanan pun syok parah saat melihat banyaknya warga yang menjadi korban pasukan Ninja Ranger. Hingga setibanya di desa, Satria pun syok saat melihat kekacauan yang terjadi di desanya. Hingga sesampainya di rumah, Satrio yang panik langsung menanyakan keberadaan si bapak. Lantas sambil menahan tangis, si ibu langsung mengajak Satrio pergi ke kamar. Betapa lemasnya Satrio saat mengetahui si bapak telah tewas menjadi korban serangan Ninja Ranger. Hingga di tengah kesedihan, Satrio yang melihat jasad si bapak mulai membusuk bergegas menguburkannya di halaman belakang. Setelah menguburkan jasad si bapak, Satrio yang heran langsung menanyakan alasan si bapak diincar oleh kelompok ninja. Lantas si ibu menceritakan jika kemampuan si bapak menangkal santet menjadi alasan utama kelompok Ninja Ranger mengincar si bapak. Membuat Rupanya, para dukun yang usahanya gulung tikar oleh si bapak justru memfitnah si bapak sebagai dukun santet. Dan tolilnya, kelompok ninja yang tak pandang bulu justru menghabisi si bapak tanpa memastikan kebenarannya. Setelah memberitahukan hal tersebut, si ibu yang tidak ingin hal buruk terjadi pada Satrio memintanya untuk segera kembali ke pesantren. Meskipun berat, Satrio pun terpaksa menuruti perintah si ibu. Kembali ke pesantren, saat Mbok Sum memasak nasi, Anissa yang datang meminta Mbok Sum untuk memasak air terlebih dulu. Lantas saat Mbok Sum pergi mengambil air, Anissa pun heran saat mencium bau gosong dari dalam panci. Astagfirullah, betapa syoknya Anissa saat melihat Mbok Sum tiba-tiba tewas dengan cara yang aneh. Sementara di sisi lain, keanehan yang sama terjadi pada Ratih saat sedang membersihkan wajah Ustadz Samir. Ustazah? Sontak Anissa pun panik saat melihat Ustazah Ratih yang kerusupan. Sungguh naas, Ustazah Ratih pun harus menjadi korban berikutnya. pondokan Kiai. Di keesokan harinya, Anissa kembali mendapat bisikan dari jurik si ibu yang memintanya mengecek pondok Kiai Ahmad. Setelah mengintip ke dalam pondok, Anissa yang panik langsung menghampiri Ustadz Bagas dan mengajaknya untuk mendobrak pondok Kiai Ahmad. Terlebih ia merasa yakin jika sumber teror yang terjadi di pesantren berasal dari pondok Kiai Ahmad. Tapi di saat itu pula Ustadz Ridwan yang datang langsung menolak hal tersebut. Hingga sesaat kemudian, Satrio yang baru datang langsung membantu Anissa. Sungguh musyrik. Semua orang pun syok saat melihat banyaknya sesajen di pondok Kiai Ahmad. Lantas dengan poporongos, Anissa langsung menuduh Ustadz Bagas yang telah melakukan praktek terkutuk ini. Terlebih tempo hari, ia sempat memergoki Bagas menyimpan sesajen di dekat pemandian. Namun Bagas berkata, justru ia berusaha membersihkan hal tersebut dari area pesantren. Akan tetapi mereka yang tidak percaya langsung mengamankan Ustadz Bagas. Singkat waktu, malam pun poek. Setelah menyekap Ustadz Bagas, Satrio mengajak Ali dan rekan-rekannya berpencar untuk mencari sesajen yang tersebar di sekitaran pesantren. Hingga saat listrik kembali padam, Satrio meminta semua orang untuk berhati-hati.
Di tengah pencarian, Fatih pun bergidik ngeri saat mendengar suara dari arah pondok. Namun bukannya pergi, Fatih yang kepo malah mengeceknya. Bagaikan dicidori Kakashi, Fatih pun tewas setelah perutnya diobok-obok pocong santet. Sesaat kemudian, Ali dan Udin syok parah saat melihat Fatih tewas dengan perut yang jebol. Sementara itu, Satrio dan Anissa berusaha membuka paksa pondok Ustadz Bagas. Saat Satrio terkunci, Anissa langsung menghampiri jurik si ibu yang ngejogrok di depan pondok Ustadz Ridwan. Sungguh sudah kuduga, rupanya dalang dari kekacauan ini merupakan ulah dari Ustadz Ridwan yang merangkap sebagai dukun santet. Ia pun berkata jika dengan menjadi Ustadz, dirinya tidak akan dicurigai sebagai dukun santet. Akan tetapi karena kini para ninja ranger tidak pandang bulu, dirinya harus meningkatkan kekuatannya, di mana para penghuni pesantren yang mati merupakan tumbal untuk mengupgrade kesaktiannya. Termasuk Kiai Ahmad juga sudah ia tumbalkan. Lantas sambil mengoleskan darah, Ridwan berkata jika malam ini Anissa dan seluruh penghuni pesantren akan menjadi tumbal. Bersamaan dengan hal itu, Ali dan Udin yang datang bergegas melepaskan ikatan Ustadz Bagas. Innalillahi. Di tengah keadaan genting, Ustadz Bagas yang merasakan aura aneh meminta para santri untuk menutup pintu dan membaca ayat kursi bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonir Allahu la ilaha illa huwa anzazi yashfa'u la ta'uzuhu sinatun wa la nawm na'idhihi wa ma Bersamaan dengan hal itu, Satrio yang berhasil menerobos berusaha menghentikan ritual sesat dukun Ridwan. samawati wal ard wala Akhirnya, setelah memecahkan kendi persembahan, Satrio pun berhasil menghilangkan santet yang menyelimuti pesantren ini. Di tengah kepanikan, Satrio bergegas membopong Anissa pergi. Mamam, Ridwan si Ustadz sesat pun modar setelah gagal menuntaskan ritualnya hingga meteor Taehyung membakarnya seperti sosok Arnold Terminator. Bersamaan dengan hal itu, meski merasakan nyeri di tenggorokannya, Ustadz Samir yang siuman merasa lega saat dirinya terbebas dari pengaruh santet. Di keesokan harinya, meski keberadaan jasad Kiai Ahmad belum ditemukan, Anissa dan Satrio pun merasa lega setelah teror santet telah berakhir. Beliin micin gope nis. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, menyeramkan sekali bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Dan yang paling penting, film horor yang laku di Konoha harus diangkat dari thread viral dan dikasih embel-embel kisah nyata. IMDb untuk film ini adalah 5,2. Mungkin segini dulu pembahasan film Pembantaian Dukun Santet 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.